Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang sebab kami percaya Tuhan. Tuhan selalu menaungi kami di bawah sayap ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah melingkupi kami, menaungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Bisa dinyalakan mic-nya semua dulu. Halo. Pak Untung bisa nyalakan mic-nya Pak Untung. Jono. Halo. Ya, Halo. shalom. Shalom, shalom. Ya, shalom. silakan. Ya. Kita baca Hakim-Hakim 20 ayat 17 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lebih dahulu. 19. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibeon. 20. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka. Lanjut. Ke 1. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. 22. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka semula. 23. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan. Sampai petang sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. 4. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin. 25. Maka pada hari kedua itu majulah dari Gibea menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi ke 18 orang di antara orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel itu bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 7. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Finehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu
Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. Amin. Tuhan, Amin. puji Tuhan. Puji nama Tuhan Tuhan. yang begitu bagi kita ada pagi hari ini, yaitu suku Yehuda disuruh untuk maju berperang terlebih dahulu untuk melawan suatu bangsa atau Bani Benyamin. Tetapi apa yang terjadi di dalam suatu peperangan atau perlawanan, bangsa Yehuda mengalami suatu kekalahan. Begitu mengalami kekalahan, bangsa Israel menangis, memohon kepada Tuhan untuk melakukan peperangan yang kedua kalinya. Bagaimanakah dia mengatakan kepada Tuhan? Tetapi Tuhan mengatakan untuk maju berperang, ya majulah. Tetapi bagaimanakah keadaan dalam suatu peperangan itu? Ternyata bangsa Israel atau suku Yehuda yang maju berperang mengalami suatu kekalahan. Di dalam suatu kekalahan itu, Tuhan memungkinkan untuk mempertanyakan semuanya. Apa yang kita ketahui? Semua perkara ini sangat rahasia atau dikatakan sangat heran sekali. Tuhan mempunyai suatu rencana sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Seakan-akan kita selalu atau bangsa Israel mengalami suatu kecewa, mengalami suatu jawaban-jawaban yang tidak ada kepastian, tetapi hanya sebagai orang yang percaya harus bangkit, mendorong satu sama lain, tetap teguh di dalam suatu hubungan dengan Tuhan. Jadi jangan ada suatu masalah yang tidak ada suatu yang rasanya mengecewakan. Tetapi mari kita yang ada tetap bersatu, berpegang teguh kepada apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Hubungan kita tetap konsisten di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Karena kita mengingat setelah mengalami suatu kegagalan, mereka menghadapi orang Benyamin. Israel mengumpulkan begitu semua pasukan, yaitu pasukan Israel, untuk melawan bangsa yaitu Benyamin. Tetapi kali ini mereka mengadakan hubungan kepada Tuhan dengan mengadakan berpuasa, mengadakan persembahan korban, mengadakan korban keselamatan. Upaya mereka sebelumnya mengalami kekalahan. Tetapi kali ini Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada yaitu bangsa Benyamin diserahkan kepada Israel. Di sini yang sangat penting, hendaklah kita supaya mencapai tujuan hidup, kita menghasilkan apa yang dikatakan di dalam suatu kegagalan. Tetapi kita harus tetap mengadakan suatu tekad untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan, menyerahkan suatu bangsa Benyamin ini untuk kalah di dalam suatu tangan Israel. Marilah kita yang ada saat ini, kita tetap bersekutu, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada suatu rasa kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai suatu rencana tersendiri,
yang terbaik. Rasanya kita mengalami suatu kegagalan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa terhadap umat pilihannya. Mari kita tetap bersekutu, bersatu hati. Oh, jangan ada suatu kecil hati di dalam suatu kehidupan kita. Sekalipun kita rasanya mengalami suatu kegagalan, jangan ada suatu rasa putus asa atau kecil hati. Namun Tuhan tetap memberikan buat kita semuanya, yaitu kekuatan. Jangan sampailah kita mengalami mundur dan sebagainya. Karena Tuhan tetap di pihak kita. Mari kita tekad hati kita untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan yang selalu ada di dalam pihak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun peperangan mengalami suatu kegagalan, di dalam hati kita pun seringkali mengalami suatu kegagalan. Namun hati kita tetap kuat, tetap tekad mencari Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau sudah dikatakan umat pilihan Tuhan, seperti bangsa Israel, sekalipun mengalami kegagalan, namun suatu ketika kita akan mengalami suatu kemenangan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Saat ini, Benyamin, aku serahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa ketekatan hati kita menunjukkan bahwa Tuhan tetap memberikan kemampuan dan kemenangan. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan membawa kita di dalam suatu kemenangan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini, di mana firman Tuhan memberikan suatu kesempatan bagi kita semuanya. Sekalipun kita mengalami suatu kegagalan, namun Tuhan sudah berjanji memberikan suatu kemenangan, memberikan suatu kepuasan di dalam suatu kehidupan kita. Sekalipun kita banyak hambatan dan rintangan, namun Tuhan tetap menyertai di dalam suatu kehidupan kita yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia lalu begitu saja, melainkan memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam suatu hidup kita yang ada. Terima kasih Tuhan, kiranya persekutuan pagi hari ini, semua yang mengikuti di dalam suatu persekutuan, Tuhan tetap memberikan kemampuan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.